Bau itu tidak pernah muncul pelan-pelan. Dia langsung ada, mentah, dingin, dan bikin perutmu mual sebelum otakmu sempat mikir. Bau kentang mentah, bukan dari dapur, bukan dari tanah basah, tapi dari rumah yang harusnya kosong. Di kawasan elit Jakarta Selatan ada satu rumah tua yang tidak pernah lama dihuni. Bukan karena angker versi teriak-teriak ya, bukan karena penampakan yang hobi nunjukin diri, tapi karena bau. Orang-orang yang masuk ke sana bilang bau kentang itu muncul tanpa sebab. Kadang jam 2 pagi, kadang pas maghrib, kadang tepat setelah kamu ngerasa rumah itu aman-aman aja. Dan anehnya bau itu selalu muncul saat kamu sendirian. Seolah ada seseorang yang sedang masak, menunggu, tapi nggak pernah ikut makan. Rumah itu dikenal sebagai rumah kentang. Hai guys, thank you for coming and welcome back ke segmen Kerok, kisah epic horror, kamu, aku, kita. Bareng aku, Revdi Betrisva. Guys, rumah kentang itu alamatnya nyata, kawasannya nyata, dan ceritanya tidak pernah benar-benar sama, tapi selalu berakhir dengan satu kesimpulan. Nggak ada yang betah. Pemilik berganti, penyewa datang dan pergi, satpam komplek hafal polanya. Awalnya tenang, hari-hari pertama biasa aja. Malam-malam awal terasa sepi tapi normal. Lalu suatu malam, bau kentang yang mentah gitu ya, sering muncul. Bau yang terlalu spesifik untuk disebut halusinasi. Dan sejak saat itu, rumah tersebut nggak pernah benar-benar kosong atau benar-benar penuh manusia. Salah satu penyewa terakhir rumah itu adalah seorang pasangan muda yang baru menikah, masih bawa koper mimpi, masih percaya rumah cuma soal tembok dan atap. Nah, hari pertama mereka habiskan dengan beres-beres, nyapu debu lama, lap jendela besar yang jarang dibuka, ketawa soal bentuk rumah yang kayak rumah film jadul. Nah, malamnya mereka tidur berdua lah di kamar utama. Lampu sengaja diredupkan, jendela ditutup rapat. Bukan karena takut, ya tapi karena Jakarta malam itu ya tentunya dingin dan juga lembab. Jam di ponsel menunjukkan pukul 1:17 saat si istri membuka mata. Bukan karena mimpi, bukan karena suara aneh, bahkan bukan karena perasaan diawasi, tapi karena bau. Bau kentang mentah, segar, tajam seperti baru dikupas dan ditumpuk di satu wadah besar. Dia duduk di kasur, menarik napasnya pelan. Bau itu bukan datang tiba-tiba. Ia sudah ada di udara dan semakin lama semakin tebal. Dengan langkah pelan, dia keluar kamar menuju dapur. Lampu dinyalakan, dapur kosong guys. Bersih, belum banyak perabot. Tidak ada plastik belanja, tidak ada sayuran terbuka. Kulkas dibuka, rak-raknya masih kosong. Hanya ada botol air dan satu wadah telur. Nggak ada kentang. Tapi bau itu justru semakin pekat. Seolah-olah bau itu bukan berasal dari benda, melainkan dari ruangan itu sendiri. Dari dinding, dari lantai, dari udara yang mereka hirup. Si suami akhirnya bangun, menyusul ke dapur dengan wajah masih setengah sadar. "Kamu nyium bau nggak?" tanya si istri pelan. Si suami berhenti menarik napas lagi, sekali lagi gitu ya, lalu sekali lagi. Mukanya berubah. Mereka saling menatap. Tidak ada yang tertawa, tidak ada yang bercanda, karena ini bukan bau basi, bukan bau masakan gagal, bukan bau yang bisa dijelaskan dengan logika rumah lama. Ini bau yang terlalu spesifik. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, mereka sama-sama paham, rumah ini sudah terisi lebih dulu. Malam berikutnya, bau itu datang lagi. Tidak lebih cepat, tidak lebih lambat, tepat pukul 1:17. Seolah rumah itu punya jamnya sendiri. Dan kali ini, bau kentang mentah tidak datang sendirian. Ada suara. Bukan langkah kaki, bukan pintu dibuka paksa, bukan gesekan benda berat, tapi suara yang sangat dikenal oleh siapapun yang pernah berdiri di dapur. Seperti pisau mengenai talenan. Pelan, berirama, tok, tok, tok. Suara itu datang dari arah dapur. Si suami bangun lebih dulu. Ia duduk tegak di kasur, menahan nafas. Tok, tok. Si istri menutup mulutnya sendiri agar tidak bersuara. Mereka menunggu berharap suara itu berhenti sendiri. Tapi enggak guys. Lampu dapur tiba-tiba menyala. Bukan meredup,
tapi terang penuh. Dengan langkah ragu, mereka berjalan ke arah dapur. Dan seperti malam sebelumnya, nggak ada siapa-siapa, nggak ada bayangan, nggak ada siluet, nggak ada benda jatuh. Tapi lantai dapur basah bukan air biasa. Cairannya lebih kental, lebih lengket, meninggalkan jejak licin di ubin yang berwarna putih. Baunya sama, kentang. Baru dicuci, seperti baru aja dikupas dalam jumlah banyak. Dan si istri berjongkok menyentuh lantai dengan ujung jarinya. Lengket dan dingin. Bukan darah, bukan air kotor. Lebih mirip sisa cucian umbi-umbian yang dikerjakan terlalu lama. Di sana ada beberapa goresan halus seperti talenan yang dipakai berulang kali di tempat yang sama. Padahal mereka bahkan belum punya talenan. Dan malam itu mereka tidak kembali ke kamar. Mereka duduk di ruang tengah dengan semua lampu yang menyala, menunggu pagi datang. Seperti orang yang menunggu pengadilan. Dan saat matahari akhirnya muncul tanpa saling bicara, mereka sepakat melakukan satu hal, mencari tahu siapa yang biasa memasak di rumah ini sebelum mereka. Cerita paling tua tentang rumah itu tidak pernah menyebut nama, nggak ada foto, nggak ada catatan resmi, nggak ada tetangga yang bisa menunjuk siapa sebenarnya perempuan itu. Yang mereka ingat cuma satu hal, guys. Dulu di rumah itu tinggal seorang perempuan, sendiri, hamil, dan jarang keluar rumah. Ia dikenal pendiam, gak suka bicara, dan kalau belanja pun cepat langsung pulang. Yang sering terlihat hanyalah satu kebiasaan aneh, dia membeli kentang dalam jumlah banyak setiap hari. Kentang direbus, kentang dikukus, kentang digoreng tanpa bumbu, bukan karena selera, tapi karena itu satu-satunya makanan yang masih bisa dia beli. Tetangga bilang, perutnya itu semakin membesar, tapi tubuhnya semakin kurus. Dan suatu malam rumah itu tidak mematikan lampu. Lampu dapur menyala sampai pagi. Nggak ada suara teriakan, nggak ada suara minta tolong, hanya ada bau. Keesokan harinya, tetangga mencium sesuatu yang ganjil, bukan bau busuk mayat, bukan bau darah segar, tapi bau kentang mentah yang terlalu kuat untuk sebuah rumah kosong. Dan saat pintu akhirnya dibuka, yang ditemukan bukan bayi. Nggak ada tangisan, nggak ada tubuh kecil. Yang ada hanya lantai dapur berlumur cairan kental yang merah, keruh, bercampur dengan bau kentang yang belum sempat dimasak. Perempuan itu ditemukan di sudut dapur, lemas dengan mata terbuka, tapi wajahnya seperti tidak selesai. Bukan rusak, bukan hancur, kosong. Dan sejak saat itu, tidak ada yang benar-benar tinggal lama di rumah itu. Dan yang mengganggu bukan penampakan. Nggak ada cerita, nggak ada sosok yang mengejar. Yang datang hanyalah tanda-tanda kecil, bau kentang mentah, suara dapur yang bekerja sendiri, dan jam yang selalu berhenti di satu waktu. Karena yang tersisa dari perempuan itu bukanlah tubuh, melainkan rutinitas. Memasak, menunggu, mengulang. Ia tidak mencari wajah, tidak mencari perhatian. Ia hanya ingin hidupnya yang terpotong tetap berjalan. Dan siapapun yang tinggal di sana akan ikut menyaksikan hari-hari yang bukan miliknya. Malam ketujuh, pasangan itu mencium bau kentang lebih kuat dari sebelumnya. Dapur menyala dan di atas meja ada piring berisi kentang kupas. Masih basah, nggak ada tangan, nggak ada wajah, tapi ada satu kursi yang ditarik seolah seseorang menunggu mereka duduk. Dan saat si istri menolak, bau itu berubah. Bukan lagi bentah, tapi busuk. Besoknya mereka pindah tanpa pamit, tanpa negosiasi, dan rumah itu kosong lagi. Sampai hari ini rumah kentang itu masih berdiri, diam, rapi, dan selalu terlihat siap huni. Tapi bau itu tidak pernah pergi karena bukan rumahnya yang bermasalah adalah apa yang belum selesai di dalamnya. Dan kalau suatu malam kamu mencium bau kentang mentah di tempat yang gak masuk akal, udah gak usah cari sumbernya. Karena mungkin kamu bukan tamu, kamu sedang ditunggu. Oke, sekian ceritanya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Kalau kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share cerita ini ke teman-teman kalian yang suka dengerin cerita horor. Dan juga jangan lupa untuk nyalain loncengnya supaya kalian gak ketinggalan kalau aku post cerita-cerita baru. Kalau punya cerita seperti ini yang serupa ataupun cerita horor lainnya, boleh kalian email ke kami
di kerok053@gmail.com. Oke, aku Raffi Beatrice pamit. Sampai ketemu di kerok berikutnya. See you. Bye-bye. Mwah.